Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustika Salihu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perawatan tracheostomi. Tracheostomi adalah suatu tindakan operasi dengan membuat lubang pada dinding trakea bagian anterior melalui leher dan memasang trachea tube atau kanul pada lubang tersebut sehingga udara luar dapat berhubungan dengan udara dalam paru-paru. Tujuan perawatan tracheostomi diantaranya yaitu memperkecil dead space saluran tracheobronchial, menurunkan resistensi aliran udara sehingga dapat meningkatkan efektivitas ventilasi alveolar, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya aspirasi, menjaga agar jalan napas tetap terbuka, memudahkan pembersihan bronkus atau mengeluarkan sekret, bila diperlukan ventilasi untuk waktu yang lama. Indikasi perawatan tracheostomi diantaranya yaitu obstruksi saluran napas bagian atas, sekresi pada saluran napas yang tidak bisa dikeluarkan, cairan di dalam trachea, insufisiensi pernapasan. Kontraindikasi perawatan tracheostomi diantaranya yaitu adanya massa atau tumor di jalan napas di bawah area tracheostomi, adanya kelainan darah seperti CT dan BT, adanya penyakit DM yang tidak terkontrol. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang pertama. Nah, tahap yang pertama ini apa sajakah yang harus kita persiapkan untuk bertemu pasien? Nah, yang pertama itu kita bisa membaca catatan keperawatan dan medis terlebih dahulu. Habis itu kita menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien. Nah, habis itu kita mencuci tangan. Kemudian yang terakhir kita mempersiapkan alat. Baik, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini yaitu kita sudah bertemu dengan pasien. Nah, apa sajakah yang kita harus lakukan ketika bertemu dengan pasien? Nah, yang pertama itu kita memberikan salam. Contohnya, Assalamualaikum Bapak. Nah, yang kedua itu kita bisa menanyakan keluhan pasien. Misalnya, mohon maaf Bapak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, kita menjelaskan tujuan dari apa yang kita lakukan saat ini. Nah, misalnya contohnya, Bapak, di sini saya akan melakukan perawatan tracheostomi. Nah, perawatan tracheostomi ini salah satu tujuannya yaitu agar menjaga jalan napas Bapak tetap terbuka. Begitu ya, Bapak. Nah, kemudian setelah kita menanyakan tujuannya, kemudian berikan kesempatan pasien bertanya. Nah, tentunya apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke tahap kerja. Nah, tahap kerja perawatan tracheostomi diantaranya yaitu yang pertama, berikan posisi yang nyaman kepada pasien. Kemudian, pasang pengalas di dada, bawah area post tracheostomi. Kemudian, angkat kasa penutup stoma dan tracheostomi dengan menggunakan pinset tidak steril. Nah, kemudian kenakan sarung tangan, lakukan suction dengan steril. Kemudian bila menggunakan trachea tube yang ada innernya diangkat dan dibersihkan dengan cairan disinfektan dan dibilas dengan NaCl. Setelah bersih dan kering, masukkan ke tempat semula secara hati-hati. Kemudian bersihkan stoma dengan kasa yang dibasahi kasa NaCl dan keringkan sekitar stoma dengan kasa kering. Beri salv antibiotik pada sekeliling kanul. Kemudian tutup dengan kasa steril di antara stoma dengan sayap kanul. Kemudian ganti pita kanul, pegang kanul pada waktu mengganti pita kanul. Letakkan sampul pita di belakang atau di samping leher. Nah, kemudian apabila tracheostomi belum ada 24 jam, balon atau cuff tube dikosongkan, kemudian menit dan isi kembali dengan udara secukupnya dan ukur takarannya. Bila tracheostomi lebih dari 24 jam dan tidak ada pencahar, cuff tube bisa dikosongkan. Kemudian pasang kasa yang dibasahi NaCl pada lubang kanul. Kemudian buka sarung tangan,
bantu klien ke posisi yang nyaman. Nah, kemudian rapikan alat-alat setelah kita melakukan perawatan tracheostomi. Jadi kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi di sini yang pertama, kita bisa menanyakan perasaan pasien. Nah, contohnya bagaimana Pak perasaannya setelah kita melakukan perawatan tracheostomi tadi. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan perawatan tadi. Misalnya, baik Pak, saya sudah melakukan perawatan tracheostomi. Bila ada keluhan lagi, nanti bisa memanggil saya ya Bapak. Seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan kontrak kegiatan selanjutnya. Nah, contohnya, baik Bapak, nanti saya akan datang lagi setelah pemasangan ini selesai. 2 jam lagi nanti saya akan datang untuk melihat kondisi Bapak lagi ya Bapak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah semua kita tanyakan tadi, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kita akhiri kegiatan yang sudah kita melakukan perawatan tadi. Nah, kalau contohnya, kalau kalau tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak, saya permisi ya Bapak. Nanti kalau Bapak ada perlu, tekan tombol yang di sebelah kanan Bapak. Kalau tidak, menyuruh keluarga ke ruangan station ya Bapak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya pamit ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai, kita dokumentasi dan mencuci tangan. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila mana ada kekurangan atau kelebihannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.